tes DNA bahwa Bopak ini adalah bukan bapak matril daripada anak tersebut, atau 0% dari hasilnya itu. Dari awal kita tidak bicara masalah itu bukan anak biologis atau bukan, tapi ini kita bicara masalah hukum aja, kejelasannya. Ternyata di luar dari nalar kita akhirnya benar kalau ini bukan anak non biologis dari Bopak. Kan bukan Bopak berarti merasa menang atau enggak, tapi di sini kita bicara masalah tentang kebenaran, kita bicara tentang hukum, itu aja. Inti awal pertama kan Bopak juga menikahi putri itu terus awalnya sih ibadah. Kedua, waktu itu Bopak tidak berpikir anak siapa gitu. Intinya ya yang namanya anak ya tetap anak gitu. Bopak melihat kita sebagai laki-laki, perempuan dalam keadaan harus dibantu ya kita harus bantu, kan gitu posisinya. Walaupun orang lain udah mengejas Bopak, oh bodoh lo Pak gini-gini, cuman ya Bopak di situ waktu itu udah fokus lurus mau ibadah aja, ya udah gue tanggung jawab. Ya kalau Bopak mah secara pribadi pas sudah konvensi pers kayak begini, mengklarifikasi begini, sebetulnya Bopak secara pribadi udah cukup lah. Ya Bopak udah nggak mau lagi mengejas dia lagi, ya udah berjalan dengan normal lagi aja. Kalau memang ada etikat baik, Putri mau meminta maaf, dari awal pun Bapak kan sudah memaafkan. Tak usah lah, biar berlalu seperti angin aja lah. Toh nanti kan dia bisa respect sama diri dia sendiri. Kalau memang dia merasa gue salah, ya kalau dia mau minta maaf di media disilakan dan kita akan memaafkan. Kalau jual rumah memang rencana dari 1 tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu lah. Bukan karena ada apa-apa, tapi karena memang tadinya kita ngerasa kita kan mobile di Jakarta, di Bali, di Malang. Terus kadang show, kok kayaknya rumah sayang ya kalau segede gini cuma ditempatin berapa hari terus pergi lagi, kayaknya sayang deh. Pengennya cari yang rada lebih ke tengah, terus lebih kecilan lah gitu ya, nggak terlalu besar seperti hari ini, nggak terlalu besar seperti hari ini gitu. Jadi pengennya itu niatnya awalnya. Itu kan yang kayak bener-bener rumah perjuangan aku dari sama dia, belum punya apa-apa, dari susah-susah kita ngebangun, dari parah banget lah gitu. Pertama selain itu rumah kenangan, yang kedua rumah itu selalu rame, dan aku memang orang selalu rame. Yang di rumah tuh bisa kayak ratusan orang gitu, hampir enggak lah, puluhan lah ya. Tapi maksudnya kayak punya yang senang kan, tiba-tiba kalau misalnya aku pindah yang sepi juga bingung juga sih gitu. Banyak pertimbangannya, jadi Aurel JL juga belum ikhlas, kayak masih ya makanya aku bilang kalau kakak JL sama Mas Anang kan nggak tahu capek-capeknya kita ibu-ibu ngatur punya beberapa tempat terus kesannya jadi kamu sendirian mikirin gitu ya, jangan bukan dong. Yang nawar ini tuh nawar cuma dikit banget loh, padahal yang terakhir ini datang
ada Pak Haji dari mana orang Dari Tambang. Kalimantan. Cuma tetap kita nggak mau turun kan, sampai dia kayak gini-gini orang kalau nggak niat jangan di loh, aku bilang bukan nggak niat, kalau memang mau segitu ya kita jual. Nah, Tapi mungkin sebenarnya sih maunya 200. Dan nggak jual ngotot juga deh setahun yang lalu kan. Juga jadi orang nawar ya kita nggak pokoknya kita pokoknya segini maunya. Udah banyak banget yang nawar tapi ya nggak mau. Insya Allah doain aja. Insya Allah sih belajar sedikit-sedikit, tapi ya ingin pengennya sih mantep, jadi minta doanya aja. Doain sih. aja semuanya buat Iris supaya lebih betul-betul mantap 100% gitu. Ya, Cuman betul-betul. kan ya kalau kita nggak menjemput kan, kalau kita menunggu terus kan mau nunggu sampai kapan? Ya. Semua Apalagi itu kan harus punya dipaksa ya. anak. Jadi kita kan juga harus menjadi contoh yang baik gitu. Ya. Itu sih yang benar-benar membuat pengen berubah gitu. Ini semua dari Iris. Oh, saya minta ya pastilah, namanya seorang suami kan yang kita diharuskan di agama Islam tuh untuk perempuan memakai hijab dulu. Jadi tapi saya tidak mau memaksa karena itu kan adalah keinginan harus dalam dirinya Iris sendiri. Dan alhamdulillah ya Allah membukakan pintu hidayah untuk Iris mencoba mantap ke hijab. Dan pastinya saya sebagai suami nggak perlu tanya bahagianya kayak gimana kan. Nggak apa-apa, cuman kecapean aja. Mungkin teguran juga karena apa Kita ya? terlalu banyak kegiatan, Terlalu banyak kegiatan. terlalu banyak karena kan kita kan Terlalu udah keasikan. karena kan kita udah Lupa. selesai stripping kan. Jadi Lupa mati. betul. Lupa kalau kita udah punya dua gitu ya. Jadi Pendarahan juga itu bukan yang Iya. parah gitu kan, karena kecapean aja, jadi kan disuruh karena- bed rest gitu, karena perut juga ada beberapa kali kontraksi. Daripada maksudnya kita ngambil resiko, jadi ya kita mendingan dirawat di rumah sakit aja, kan diawasi sama dokter dan suster semua. 3 hari. 3 hari 2 malam standar rumah sakit kan. Menikah dan alhamdulillah kami diberikan kembar, dan untuk masalah rezeki atau berkah dan lain-lainnya menurut saya bahkan binatang pun juga sudah ada rezekinya masing-masing gitu. Terkadang kita sering lupa, tak bersyukur dengan yang kita punya. Kita lupa dengan Saya Roy Kiyoshi ngucapin terima kasih buat teman-teman, adik-adik, ibu-ibu ya, sama masnya udah luangkan waktu gitu ya. Sebenarnya ini nggak pamer, nggak ada maksud pamer atau apa dan segala macam. Tapi alangkah baiknya jika kita bisa menolong orang tanpa melihat atau membedakan warna kulitnya putih tuh dia harus bantunya putih, hitam nih harusnya hitam, enggak sama sekali. Selalu teringat selalu saya harus berbuat baik nih untuk anak yatim, kan kasihan ya gak ada papa mamanya sedih gitu kan. Itu yang menjadikan hari ini adalah hari berkumpul berdoa bersama anak yatim. kita rasakan kecewa.
percaya banget saya percaya rezeki kita tuh sebenarnya tuh ada sebagian tuh titipan dari di atas buat orang lain gitu loh. Jadi emang kita dititipin gitu rezeki buat mereka yang kekurangan, apalagi anak yatim, janda-janda tua juga yang terlantar. Lagi SMP sih, SMP SMA udah belajar seperti itu. Udah belajar SMP SMA kita berbagi bagi orang yang cacat seperti itu, kita harus baik. Nah, wujud terima kasihnya juga salah satunya ini nih, membagikan ke anak yatim juga. Itu juga salah satu wujud saya juga, ada berterima kasih pada yang di atas kayak gitu. Kau bandingi dengan yang lain. Hidup ini indah bila kau sadari kamu dan kau istimewa. Saya bersyukur banget ya atas pencapaian karir yang luar biasa juga di tahun 2018, awal titiknya Rekiosi untuk dapat posisi yang stabil. Sebenarnya dari 2012 pun saya udah terjun ke dunia publik, tapi mungkin belum mendapatkan jawaban dari yang di atas untuk menjadi seseorang yang lebih dikenal atau lebih besar. Kamu berharga dan kau istimewa. Kamu berharga dan kau istimewa. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.